Ini aku manggilnya apa nih? Kayaya apa gimana nih? Ya ya aja ya ya. Oke, nih kayaknya nih boleh kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Jadi Oke. untuk ekonomi Islam di Universitas Brawijaya itu gimana sih Kak? Apa aja sih Kak yang dipelajari gitu? Oke, jadi aku jelasin secara garis besarnya aja ya. Ekonomi Islam itu termasuk program studi yang terakreditasi A di Universitas Brawijaya gitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga merupakan salah satu pelopor sebenarnya ya program studi ekonomi Islam juga gitu, yang udah cukup lama di Indonesia. Dan kiprahnya juga udah menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa kayak gitu. Nah, di ekonomi Islam UB itu belajar apa aja sih gitu ya. Teman-teman kayaknya awal-awal merasa kayak, oh pasti kayak pelajarannya cuma pelajaran agama atau fikih dan sebagainya gitu, nggak ada ekonominya. Sebenarnya nggak kayak gitu juga teman-teman, kita juga ya namanya kita jurusan ekonomi ya, jadi program studi ekonomi Islam ini dia tuh di bawah jurusan ekonomi gitu. Jadi di FEB ini ada 3 jurusan, jurusan manajemen, akuntansi, sama ekonomi. Nah, jurusan ekonomi ini Islam, program studinya salah ekonomi pembangunan, ekonomi keuangan perbankan kayak gitu. Nah, yang ekonomi Islam ini tuh kita belajarnya ya ada mata kuliah wajibnya juga gitu yang dari jurusan yang dipelajari juga sama teman-teman program studi lain kayak ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi internasional, publik, pembangunan ya kayak gitu. Karena kan kita berpikirnya itu juga sebagai seorang ekonom gitu. Kita goalsnya itu untuk menjadi ekonomnya di sini, tapi kita bedanya itu kita bisa punya sudut pandang yang lain gitu. Sudut pandangnya ini ya dari ilmu ekonomi Islam gitu, ilmu-ilmu dalam Islam gitu, kayak fikih, qawaid fikih, usul fik dan lain-lain kayak gitu. Kayaknya kalau saya sebutin semuanya, teman-teman takutnya pada bingung gitu. Ya kurang lebih Oke, kayak gitu sih. Jadi kita lebih diseimbangkan gitu, karena kita goalsnya ya emang ekonom kayak gitu. oke. Mungkin banyak juga yang salah kaprah ya kayak karena ekonomi Islam mikirnya di bawah mata kuliah yang agama Islamnya gitu padahal justru lebih banyak di Iya. dunia gitu ya. Nah ini nih Kak untuk mata kuliah sendiri nih Kak. Mata kuliahnya itu apa aja sih Kak bayangannya gitu lalu misalnya praktikumnya seperti apa gitu. Kan banyak juga yang penasaran ekonomi Islam praktikum kuliahnya itu gimana sih? Jadi karena ekonomi Islam ini kan di FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah kita ini yang seperti aku bilang sebelumnya, teman-teman yang mungkin dari IPS itu pas masuk ke ekonomi Islam itu teman-teman tetap akan bertemu dengan pengantar akuntansi, ekonomi, manajemen, matematika, ekonomi dan bisnis, statistika kayak gitu tuh masih akan bertemu kayak gitu. Jadi karena kita di bawah FEB gitu, bukan di bawah, mungkin ada yang universitas lain itu ekonomi Islamnya tuh di bawah Fakultas Agama Islam gitu. Kalau di UB sendiri tuh emang dibawahi sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi mata pelajarannya juga pasti ada mata pelajaran yang ekonomi seperti itu. Dan kita juga di kelas itu tentunya kita banyak diskusi juga gitu seputar isu-isu ekonomi, terus bagaimana kalau dari sudut pandang ekonomi Islam gitu kita melihatnya untuk cari solusinya gitu ya kan. Sebenarnya kita tuh membicarakan lebih ke solusi atau perspektif ekonomi Islam dalam melihat permasalahan ekonomi itu seperti apa sih kayak gitu sebenarnya. Oke Kak, berarti mungkin banyak studinya ya kayak jadi dikelompokkan menjelaskan suatu kasus gitu gimana cara menyelesaikannya gitu ya kayak. Ya. Nah ini nih Kak untuk konsentrasi keahlian atau peminatan gitu ya biasanya kan ada nih kita menemukan di semester 3 atau semester 5. Apakah di ekonomi Islam di UB juga ada gitu Kak? Ada. Kalau mata kuliah pilihan gitu ya, kita di ekonomi Islam UB juga ada ekonomi politik Islam, ada koperasi Islam, keuangan publik Islam, aplikasi komputer keuangan dan perbankan Islam, keuangan internasional juga ada, manajemen investasi kayak gitu. Tapi di semester berapa ya? Aku lalu semester ya semester kemarin gitu ya.
ada kewirausahaannya juga gitu, dan itu termasuk salah satu mata kuliah yang aku minati sih gitu, kewirausahaan. Soalnya nyambung gitu kan kewirausahaan, terus pas pandemi kemarin banyak tuh orang-orang yang mulai cari peluang usaha kayak gitu sih. Oke, itu biasanya di semester berapa Kak? Dari mulai pemilihan itu Kak? Mulai semester semester kemarin, semester berapa tuh, semester 4, 4 semester berarti ya. 5 ya, 4. Oke. Oke nih Kak. Nah, untuk lingkungan belajar sendiri nih Kak, sama teman-teman, apakah banyak mahasiswa ambisnya di jurusannya atau kayak ya udah santai-santai aja atau gimana nih Kak? Kalau di jurusannya kayaknya terlalu luas ya. Mungkin kalau di prodinya gitu, prodi ekonomi Islam itu sendiri ada yang ambis, ada yang tim ya udah yang penting kelar, ada juga tim yang SKS gitu, deadliner tuh pasti ada kayak gitu. Ya rata-rata aja sih gitu. Saya kan teman-teman juga beragam gitu ya, ada yang aktivis. Jadi baru sempat ngerjain tugas-tugas malam kayak gitu tuh banyak lah pasti ditemuin. Ada juga yang ambisnya ambis prestasi gitu ya, lomba mulu kerjaannya. Jadi ya kayak gitu banyak. Banyak ya yang kayak gitu ya kayak di semua kampus. Nah ini nih Kak, untuk mata kuliah yang paling berkesan buat Kakak nih Kak, selama udah 5 semester nih kuliah, apa nih Kak yang paling berkesan, itu yang paling susah atau yang paling gampang? Paling sebenarnya ini subjektif ya. Kalau menurut aku tuh paling susah tuh ekonometrika karena sekarang online kan. Jadi kita kayak harus lebih ekstra gitu ya perhatiannya, karena kan kalau ekonometrika itu kan dia lebih praktik gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar mengandalkan apa yang diberikan di kelas gitu, apalagi online banyak keterbatasannya. Jadi harus pintar-pintar nyuri waktu, nyuri start duluan lah untuk memahami materinya. Jadi kayak yang bingungnya itu bisa ditanyain di kelas kayak gitu. Terus juga ya itu sih karena kan sejak pandemi ini online, jadi harus adaptasi banget kan sama sistem kuliah yang baru gitu. Nah, tapi kalau yang paling berkesan buat aku sih mata kuliahnya yang kewirausahaan tadi sih, karena itu diajarin sama emang praktisi langsung gitu, pebisnis langsung. Jadi nggak cuma sekedar teori gitu, tapi lebih masuk aja gitu, karena dia menjelaskan juga gitu kendala-kendalanya di lapangan kayak gitu. Dan alhamdulillahnya memang pas pandemi kemarin kan banyak juga teman-teman yang mulai berbisnis kayak gitu. Oke nih Kak. Nah selama 5 tahun ini Kak, bisa sharing nggak suka dukanya nih selama di prodi ekonomi Islam UB nih Kak? Suka dan duka di UB. Sebenarnya kalau sukanya tuh banyak ya. Sukanya tuh banyak karena aku juga punya apa ya, organisasi kan. Aku ikut organisasi yang sesuai sama program studi yang aku ambil gitu. Jadi kayak keilmuan ekonomi Islamnya gitu. Jadi aku bisa lebih dapat pengetahuan ekonomi Islam lebih dari yang di kelas kayak gitu. Karena kan kita banyak kan diskusi kan kalau di organisasi, sama lomba-lomba juga gitu. Jadi senangnya itu banyak ini sih, banyak kesempatan yang terbuka lebar gitu sih kalau di kampus. Terus juga suportif gitu lingkungannya, dan dapat bimbingan juga gitu dari kating-kating. Jadi kayak ya bersyukur sih sebenarnya bisa di sini. Dukanya ya mungkin sama aja kayak yang lainnya gitu. Mungkin kalau udah tugasnya udah numpuk kayak gitu, jadi suka ya kadang memang waktu istirahat harus dikorbankan. Terus tapi nggak terlalu banyak sih dukanya, biasa aja. Cuma kan kalau offline karena aku rantau, jadi kadang masih suka kangen rumah kayak gitu. Tapi karena ini online di rumah, ya dukanya lebih ke aduh nggak punya teman belajar gitu kan. Kalau belajar bareng teman secara online juga ya terbatas gitu, nggak bisa yang kayak langsung nanyain langsung gitu, diskusi langsung kayak gitu kan. Biasanya kan kita nongkrong di kamar gitu, bahas soal dari pagi sampai malam juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau online kan kayak lebih terbatas aja gitu. Iya ya. Nah ini nih Kak, untuk alasannya kenapa Kakak pilih ambil
ekonomi Islam di Universitas Brawijaya nih Kak. Alasannya apa nih Kak? Alasannya pilih ekonomi Islam di UB ya, pertama ya dulu kan pas pemilihan tuh emang nyari peluang gitu ya, kira-kira yang cocok sama minat aku dan juga berpeluang itu apa gitu, sambil cari-cari. Terus juga akreditasinya bagus gitu, akreditasi A, ekonomi Islam gitu, karena aku dari dulu kan ini ya apa MI MTS MA gitu, jadinya kayak aku tuh dapat pelajaran agama juga gitu. Nah terus kayak gimana ya biar tetap kepake gitu, nggak lupa gitu sama pelajarannya, dan sejalan juga gitu di ekonomi Islam gitu menurut aku. Dan bagusnya di UB itu gitu diseimbangkan gitu, jadi senang aja gitu. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, Kakak dulu keterimanya lewat jalur apa nih Kak? Aku lewat jalur SBMPTN. Dengan pilihan pertama di UB. UB pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa nih Kak? Aduh, itu pilihan pertama kampus lain lah gitu, kampus yang Oke nih Kak. Nah, bisa di-sharing nggak sih Kak jalur masuk di ekonomi Islam UB ini ada berapa? Lalu misalnya apakah memang ada mandiri, jalur masuk mandiri, lalu misalnya ada website yang bisa dikunjungi sama adik-adiknya supaya gak kehilangan info gitu atau nggak ketinggalan info tentang penerimaan mahasiswa baru nih Kak. Oke, jadi untuk penerimaannya itu bisa lewat jalur undangan SNM, terus bisa juga yang SBMPTN kayak aku bisa sendiri. Itu ada di website UB selma.ub.ac.id. Oke tuh bisa langsung sama teman-teman dicek ya websitenya secara terus-menerus supaya nggak salah info atau ketinggalan info gitu ya. Nah ini nih Kak, banyak juga yang mempertanyakan nih Kak, prospek kerja di ekonomi Islam itu apa aja sih Kak? Lalu luas apa untuk sektornya? Lalu misalnya apakah ada juga alumni ini kerja di mana gitu Kak, yang menurut Kakak paling menarik nih? Oke, jadi kalau awal-awal gitu ya, dulu banget mungkin orang-orang akan beropini ya udah lulusan ekonomi Islam kerjanya di bank syariah aja. Itu dulu banget. Kalau sekarang, kalau teman-teman ngikutin perkembangan ekonomi keuangan syariah, itu kan udah mulai meningkat ya, alhamdulillah udah mulai marak juga. Nah, jadinya kayak lebih banyak peluang juga gitu untuk teman-teman terjun ke sana gitu. Teman-teman yang suka menyalurkan idenya untuk kebijakan-kebijakan, teman-teman bisa ke Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia kan ada Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariahnya juga gitu. Terus juga kan baru-baru ini juga ada KNEKS gitu, Komite Nasional dan Keuangan Syariah gitu. Nah, terus juga ada masyarakat ekonomi syariah gitu, banyak sebenarnya. Dan kalau nggak cuma terbatas di ekonomi syariah aja gitu, sebenarnya ada juga alumni yang kerjanya di startup kayak gitu. Ya banyak gitu, teman-teman bisa memanfaatkan keilmuannya gitu. Peluang-peluang yang ada gitu sebenarnya terbuka lebar gitu, tinggal kitanya aja sendiri gitu mau coba terjun kemana disesuaikan dengan potensi dan minat. Oke, tuh jadi teman-teman jangan ngerasa kalau ntar masuk ekonomi Islam prospek kerjanya hanya di bank syariah gitu ya, karena banyak sekali prospek kerjanya tergantung kita memanfaatkan peluang gitu ya Kak ya. Nah untuk ini nih Kak, rencana atau harapan Kakak secara jangka pendek atau jangka panjangnya kita boleh sharing sama kita? Jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau ini kan belum jelas ya ke depannya masih online atau offline gitu, karena kasus COVID di UB gitu ya, di Malang juga udah makin banyak. Jadinya kalau aku masih bingung gitu mau buka usaha di sini atau gimana gitu, itu masih bingung. Nah, kalau jangka panjangnya itu insya Allah sih pengennya aku lanjut S2 ya. S2-nya di luar gitu, maunya doain aja gitu. Karena pengen ngambil di luar gitu biar ya nyari pengalaman baru di sana, bisa lebih jauh lagi ngerantaunya, karena kan semakin memperlebar zona nyaman kita juga kayak gitu. Sama
pengen buka ini sih, yayasan gitu, yayasan pendidikan yang dia tuh bisa bermanfaat buat orang-orang yang kurang mampu kayak gitu. Terus pengen juga em, ini sih jadi apa sih, konsultan keuangan kayak gitu. Jadi aku pengen ngambil sertifikasi ini sih, financial advisor kayak gitu lah. Semoga lancar Kak rencana depannya, juga tadi mau bikin yayasan ya buat nolong orang tuh, semoga dilancarkan kayak. Nah ini Kak, uh, adakah tips gitu buat maba-maba yang udah masuk ekonomi di UB supaya mereka bisa tetap bertahan selama 4 tahun ke depan nih Kak? Untuk maba-maba ya, apalagi masuknya pas lagi online gitu, kayaknya udah ospeknya online, banyak tugas, ditambah lagi tugas kuliah gitu ya. Ya nikmatin aja lah prosesnya gitu ya. Berarti kalian kalau dikasih tantangan itu kalian bisa naik tingkat gitu ya. Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, kalian jadi bisa lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh, dan lebih ya banyak sih sebenarnya gitu. Dari tugas-tugas yang ada sebenarnya kalau dikerjain bener-bener gitu ya, kita bisa ngeluangin waktu untuk baca gitu, benar-benar memperdalam materi dan lain-lain. Sebenarnya insya Allah semuanya tuh bermanfaat gitu. Tinggal gimana kita melihat itu sih dari sudut pandang kita, terus juga memanfaatkan semua yang udah diberikan gitu sama dosen-dosen kayak gitu sih. Dan jangan malu bertanya kayak gitu, Iya, tanya itu. aja gitu, banyak tanya. Karena memang di saat proses belajar di perkuliahan tuh bertanya tuh penting banget ya Kak ya. Nah, untuk tips camabanya nih Kak, calon-calon maba yang masih SMA, gimana caranya supaya mereka gak ngerasa nanti mereka pilihnya salah jurusan, atau misalnya supaya mereka tertarik nih, yang udah tertarik di ekonomi ini bisa pilih di UB nih Kak. Oke. Jadi teman-teman yang masih SMA nih, coba deh banyak-banyakin cari informasi gitu. Terus pertama sih sesuaikan dulu ya sama potensinya, minat bakatnya gitu, biar pas masuk di situ tuh benar-benar all out gitu, total, nggak tiba-tiba di tengah jalan pengen pindah kayak gitu. Jadi cari alasan yang kuat gitu loh, kenapa kalian mau milih itu gitu. Jadi udah mikir gitu nanti outputnya mau kemana, kenapa. Jadi biar ada alasan yang kuat lah, yang nggak menggoyahkan kita. Misalnya tiba-tiba di tengah jalan udah capek kayak gitu, pasti akan ada gitu titik kita jenuh, itu pasti ada. Terus itu banyak lihat potensi sih, lihat potensi juga itu penting banget, disesuaikan sama zaman sekarang gitu ya. Kalau aku kan kemarin lihatnya potensi keuangan syariah yang mulai naik gitu, kayaknya ada peluang di situ. Nah kayak gitu, jadi teman-teman yang lain juga pintar-pintar baca peluang sih kayak gitu. Nah kita biar mengisi ruang itu dan memberikan yang manfaat gitu sesuai dengan bidang kita gitu, karena semua jurusan sebenarnya punya punya perannya masing-masing kayak gitu. Jadi jangan merasa minder kayak gitu ya, dimanfaatkan gitu dan digali gitu potensinya, disesuaikan, dicari apa yang diinginkan, dibutuhkan masyarakat juga pastinya ya kayak gitu. Oke nih Kak. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan nih yang masuk kita, katanya Kak, kita gak ekonomi Islam boleh? Insya Allah nggak susah kalau teman-teman mau belajar gitu ya. Kayaknya jawabannya klasik banget, tapi beneran gitu, karena teman-teman aku tuh banyak juga yang dari jurusan IPA gitu, terus mereka ke ekonomi Islam gitu kan. Awal-awal pasti bingung, stres gitu dengan materi-materi itu, tapi mereka benar-benar survive gitu, berjuang banget gitu untuk nanya ke teman-temannya yang dikira udah lebih tahu kayak gitu. Ya berusaha gitu, karena apa yang kita pilih itu yang harus kita perjuangkan, kita pertanggungjawabkan kayak gitu. Oke, nah benar tuh teman-teman ya. Nah karena juga kita waktunya udah habis nih Kak, masih adakah gitu yang kakak ingin sharing sama teman-teman yang udah nonton live kita, atau nanti yang nonton kita lewat TikTok? Oke, jadi ini nanti disimpan ya berarti videonya. Nah, semoga teman-teman yang abis ini
lihat juga itu apa ya, mumpung masih muda kayak gitu ya, aduh aku berasa tua banget. Jadi mumpung masih semester awal juga ataupun yang masih belum masuk univ, nanti tuh kalau udah di univ coba deh benar-benar manfaatkan peluang dan potensi yang ada gitu, karena jangan sampai nyesel gitu nanti pas udah semester tua baru kayak kenapa nggak nyoba itu ya kemarin, kenapa nggak ini gitu. Lawan rasa takut tapi ya realistis juga gitu, disesuaikan sama potensi minat dan bakat kita kayak gitu. Insya Allah sih itu bakal bagus banget gitu buat diri kita gitu ke depannya, karena kan gimana caranya kita mau improve kalau misalnya kita takut gitu, takut untuk memulai gitu, baru memulai aja udah takut. Nah coba aja dulu kayak gitu sih, jangan takut mencoba lah. Iya, ambil kesempatan ya saya dengan mencoba.